Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lady Elizabeth Itonam, NIM 1321134100, semester 3 kelas C, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Ambon. Pada video kali ini, saya akan membahas pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim yang luas wilayah, kurang lebih 70% laut dan 30% darat. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 kilometer. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum. Baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh pada habitat laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Wilayah Negara Republik Indonesia yang terkenal keindahan kawasan perairan adalah Provinsi Maluku yang berkarakteristik pulau dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas laut 92,4%. Selain itu juga, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia yaitu Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor perikanan dan kelautan yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Blue Economy diantaranya perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pengolahan limbah dan mitigasi perubahan iklim, implementasi prinsip-prinsip Blue Economy yang diturunkan dalam konsep Blue Accounting yang berorientasi mengkaji dan menguraikan model Blue Accounting pada setiap entitas, baik profit maupun Blue Economy yang merupakan turunan Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan kawasan pesisir komunitas masyarakat, inovasi teknologi sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan memelihara sektor wisata pantai. Adapun tujuan penelitian sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Maluku adalah 1. Untuk mengetahui letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang PAD Provinsi Maluku bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai. 2. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. 3. Untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Blue Economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pengembangan agar tidak
terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan, praktik perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek akan ditinggalkan dan berfokus terhadap low carbon economy, sehingga perubahan iklim dan global warming sebagai akibat dari perekonomian dapat diatasi. Oleh karena itu, konsep blue economy dalam jangka panjang bertujuan agar terjadi keseimbangan antara pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan ekonomi dan sosial. Secara nasional, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Sekitar 93.000 km luas laut Nusantara dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Di samping itu, sebanyak 1.412 pulau besar dan pulau kecil di Provinsi Maluku yang masih butuh pengembangan dan potensi wisatanya berupa wisata budaya dan bahari. Jika dikonversi dalam presentasi, maka sebesar 7,6% merupakan luas daratan dan 92,4% luas laut, sedangkan garis pantai 11.000 km. Accounting pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Seharusnya, badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Ada sejumlah banyak pantai wisata di Provinsi Maluku. Terdapat 2 pantai dikelola oleh Dinas Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimua dan Namalatu. Untuk gambar di atas, daya tarik Pantai Hunimua tahun 2018 sampai 2020, jumlah kunjungan menurun dikarenakan dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019. Hingga di tahun 2021, jumlah pengunjung masih lebih rendah dibandingkan dengan 4 tahun kemarin. Tarik pada wisata Pantai Namalatu yaitu 2017 sebanyak 31.392 pengunjung. 2018 sebanyak 31.147 pengunjung, 2019 sebanyak 25.262 pengunjung, 2020 sebanyak 29.432 pengunjung, dan 2021 sebanyak 40.020. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jumlah kunjungan menurun. Wisata Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi Blue Accounting. Padahal antara tahun 2020 dan tahun 2021 masih dalam transisi COVID-19 menuju new normal. Kontribusi wisata pantai terhadap pendapatan asli daerah. Diketahui, kontribusi wisata Pantai Hunimua terdapat pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Bisa dilihat pada gambar di atas, pendapatan Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menurun. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019, sehingga jumlah orang yang mengunjungi sudah menurun.
Dapat diketahui, kontribusi wisata Pantai Namalatu 2017 sampai 2021 bisa dilihat pada gambar di atas. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Maluku menurun. Hal ini dipengaruhi oleh gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019, sehingga jumlah ikon rusak parah. Hingga 2021 juga masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah 3 tahun terakhir. Pada penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa 1. Blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai adalah di sub-item biaya pada laba rugi yang diungkapkan dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit dan di posisi aset atau aktiva. Pada neraca diungkapkan dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi Blue Accounting dan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Maluku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.